Pernahkah Anda membayangkan seseorang yang tidak percaya Tuhan, justru terdiam karena satu pertanyaan sederhana? Pernahkah Anda melihat logika dipatahkan bukan dengan amarah, tapi dengan kecerdikan dan humor yang bikin ngakak sekaligus mikir keras? Sebelum ceritanya makin panas dan otak kita ikut berasap, jangan lupa like, tulis pendapat Anda di kolom komentar, dan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah-kisah cerdas dan kocak lainnya. Di Baghdad yang penuh cerita, hiduplah Abu Nawas, bukan ulama biasa, bukan pula orang sembarangan. Ia dikenal cerdas, licik dalam arti positif, dan sering menyelesaikan masalah besar dengan cara yang aneh tapi kena. Kali ini, Abu Nawas menghadapi tantangan yang membuat istana gaduh. Kaum ateis yang terang-terangan menolak keberadaan Tuhan dan menantang siapapun untuk membuktikannya. Tonton dan simak kisah ini sampai selesai, karena jawabannya tidak datang dari kitab tebal, melainkan dari akal sehat yang dibungkus kelucuan. Pagi itu, kota Baghdad bangun seperti biasa. Matahari naik perlahan, menyapu kubah-kubah emas yang berkilau, sementara suara pedagang mulai saling bersahutan dari sudut pasar ke sudut lainnya. Aroma roti hangat bercampur dengan wangi rempah-rempah memenuhi udara, membuat siapapun yang lewat otomatis merasa lapar, bahkan sebelum perutnya benar-benar minta diisi. Para pedagang kain menggelar dagangan sambil memanggil pembeli dengan suara penuh semangat. Penjual kurma sibuk menimbang buah dagangannya, sementara anak-anak kecil berlarian mengejar merpati, tertawa tanpa beban. Semuanya tampak normal, tenang, dan damai, seperti hari-hari Baghdad pada umumnya. Namun, di balik keramaian yang terlihat biasa itu, ada sesuatu yang terasa berbeda. Bukan suara teriakan, bukan pula keributan, melainkan bisikan. Bisikan-bisikan kecil yang berpindah dari satu telinga ke telinga lain, dari satu lapak ke lapak berikutnya. Awalnya pelan, lalu makin lama makin sering terdengar. Sudah dengar kabar itu? Kabar apa? Ah, katanya ada orang aneh. Kalimat-kalimat itu terputus, seolah orang-orang ragu untuk melanjutkannya dengan suara keras. Di salah satu sudut pasar, beberapa orang tua duduk melingkar sambil menyeruput teh hangat. Biasanya mereka membicarakan cuaca, harga barang, atau cerita masa lalu. Tapi hari itu, topiknya berubah. Namanya Zaid Al-Harith, kata seorang pria berjanggut putih sambil menurunkan cangkir tehnya. Zaid? Yang sering bicara aneh itu? Sahut yang lain dengan nada setengah berbisik. Iya, dia pintar, fasih berbicara, tapi ucapannya sering bikin orang terdiam, bukan karena kagum, tapi karena bingung mau menjawabnya. Nama itu mulai sering terdengar belakangan ini. Zaid Al-Harith, seorang pemuda yang dikenal cerdas, berpenampilan rapi, dan selalu membawa senyum tipis di wajahnya. Senyum yang sering membuat orang merasa ditantang, entah disadari atau tidak. Zaid bukan pedagang, bukan pejabat, bukan pula orang istana. Namun kehadirannya selalu menarik perhatian. Ia kerap berdiri di tempat-tempat umum, seperti dekat sumur, di sudut masjid, tentu di luar waktu ibadah, atau di tengah pasar. Dengan suara tenang namun penuh keyakinan, ia mengajak orang berbincang. Awalnya terdengar seperti diskusi biasa, tentang kehidupan, tentang akal, tentang sebab dan akibat. Tapi lama-kelamaan, arah pembicaraan itu berubah. Segala sesuatu harus masuk akal, ucapnya suatu hari. Akal adalah ukuran kebenaran, katanya di lain waktu. Kalimat-kalimat itu sebenarnya terdengar wajar. Banyak orang mengangguk setuju. Namun kemudian, Zaid menambahkan sesuatu yang membuat suasana mendadak kaku. Jika sesuatu tidak bisa dibuktikan secara nyata, mengapa harus dipercaya? Sebagian orang memilih pergi, sebagian lagi bertahan, mencoba menjawab, namun hampir selalu berakhir dengan dahi berkerut dan napas panjang. Bukan karena mereka tidak punya keyakinan, tetapi karena Zaid memiliki kemampuan bicara yang cepat, rapi, dan berlapis-lapis. Setiap jawaban yang diberikan kepadanya, ia balas dengan pertanyaan lain, lebih tajam, lebih berliku, dan seringkali membuat lawan bicaranya tersesat dalam pikirannya sendiri. Anak muda itu pintar, ujar seorang pedagang sambil menggulung tikarnya. Pintar, tapi terlalu yakin pada dirinya sendiri, sahut temannya. Dan keyakinan yang terlalu penuh, tambah yang lain, kadang membuat telinga tertutup. Meski begitu, Zaid tidak pernah marah. Ia tidak mencela, tidak berteriak. Justru itulah yang membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Ia selalu berbicara dengan nada tenang, seolah-olah semua yang ia katakan hanyalah logika sederhana yang seharusnya bisa diterima siapa saja.
Setiap kali diskusi berakhir tanpa kesimpulan, Zaid akan tersenyum kecil dan berkata, "Aku hanya ingin orang berpikir." Kalimat itu terdengar ringan, tapi meninggalkan beban di kepala pendengarnya. Di rumah-rumah penduduk, pembicaraan tentang Zaid mulai merambah meja makan. Para ayah membicarakannya dengan suara pelan, sementara para ibu mengingatkan anak-anak agar tidak sembarangan ikut diskusi panjang dengannya. "Bukan karena dia jahat," kata seorang ibu kepada anaknya, "tapi karena pikiran itu seperti jalan sempit. Kalau tidak hati-hati, bisa berputar-putar tanpa sadar." Menjelang siang, suasana pasar makin ramai. Namun bisikan tentang Zaid justru makin jelas terdengar. Ada rasa penasaran, ada pula kekhawatiran. Orang-orang tidak takut padanya, tapi bingung harus menyikapinya seperti apa. Baghdad adalah kota ilmu. Diskusi dan perbedaan pendapat bukan hal asing. Namun kali ini terasa lain. Ada sesuatu yang belum tersentuh jawabannya, seolah-olah sebuah pintu telah diketuk, tapi belum ada yang berani membukanya. Di kejauhan, seseorang menyebut satu nama dengan nada setengah berharap, setengah bercanda. Kalau begini terus, cuma satu orang yang bisa menghadapi pemuda itu. Siapa? Orang itu tersenyum tipis. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Nama itu melayang di udara, disambut anggukan kecil dan senyum samar. Bukan senyum mengejek, melainkan senyum penuh harapan. Karena semua orang tahu, jika ada satu orang di Baghdad yang mampu menghadapi pertanyaan rumit tanpa membuat suasana panas, orang itu adalah Abu Nawas. Dan tanpa disadari siapapun, pagi yang tampak biasa itu telah menjadi awal dari sebuah kisah yang kelak akan dikenang. Bukan karena keributan, bukan karena pertengkaran, tetapi karena kecerdikan yang dibungkus kelucuan. Kota Baghdad masih ramai. Pasar masih sibuk. Namun sebuah cerita besar sedang perlahan dimulai. Beberapa hari setelah bisikan tentang Zaid Al-Harith memenuhi pasar dan sudut-sudut kota, suasana Baghdad mulai berubah. Bukan berubah menjadi kacau, melainkan berubah menjadi penuh perhatian. Orang-orang yang biasanya sibuk dengan urusan masing-masing kini lebih sering berhenti sejenak, menoleh, dan mendengarkan. Pusat perhatian itu kini tidak lagi berada di pasar atau di dekat sumur, melainkan di satu tempat yang jauh lebih besar dan simbolis, gerbang istana. Pagi itu, gerbang istana tampak lebih ramai dari biasanya. Para penjaga berdiri tegap, namun tidak menunjukkan sikap tegang. Mereka hanya sedikit heran melihat kerumunan warga yang berkumpul rapi, seolah menunggu sesuatu yang akan terjadi. Di tengah kerumunan itu, berdirilah Zaid Al-Harith. Ia mengenakan pakaian bersih berwarna terang, rambutnya tertata rapi, dan wajahnya memancarkan kepercayaan diri yang sulit diabaikan. Ia tidak membawa senjata, tidak pula gulungan kitab. Yang ia bawa hanyalah kata-kata, dan keyakinan penuh pada pikirannya sendiri. Dengan suara yang jelas dan terukur, Zaid melangkah maju mendekati gerbang. Para penjaga saling pandang, namun tetap membiarkannya berbicara. Tidak ada aturan yang dilanggar. Ia tidak berteriak, tidak menghina, tidak mengacau. "Wahai penduduk Baghdad," ucapnya lantang, tapi tetap tenang. "Aku datang bukan untuk membuat keributan. Aku datang untuk mengajak berpikir bersama." Kerumunan menjadi sunyi. Bahkan suara burung yang biasanya terdengar di sekitar istana seolah ikut menahan diri. Zaid melanjutkan, "Kita hidup di kota ilmu, di kota yang menghargai akal dan kebijaksanaan. Maka izinkan aku mengajukan satu pertanyaan terbuka." Ia berhenti sejenak, menatap wajah-wajah di hadapannya. Jika keyakinan adalah kebenaran, mengapa ia takut diuji dengan pertanyaan? Beberapa orang mengangguk pelan, beberapa lainnya mengerutkan dahi. Tidak ada yang langsung menyela. Dengan langkah kecil, Zaid mendekat sedikit ke arah gerbang istana, lalu berkata, "Aku menantang siapapun, siapa saja, yang merasa mampu menjawab pertanyaanku dengan jujur dan masuk akal." Nada suaranya tetap sopan. Tidak ada nada meremehkan. Justru itulah yang membuat tantangannya terasa berat. Para ulama yang kebetulan berada di sekitar istana saling berpandangan. Mereka bukan tidak berani berbicara, namun mereka paham betul. Diskusi seperti ini tidak bisa dijawab dengan emosi, apalagi dengan kemarahan. Salah satu dari mereka maju selangkah dan berkata dengan lembut, "Anak muda, tidak semua hal bisa dipahami dengan cara yang sama." Zaid tersenyum tipis. "Aku setuju." Jawabnya cepat. "Justru karena itu, mari kita cari cara terbaik untuk memahaminya." Jawaban itu membuat sang ulama terdiam sejenak. Bukan karena kalah,
melainkan karena menyadari bahwa pembicaraan ini tidak akan sederhana. Kerumunan mulai berbisik lagi. Kali ini bukan tentang siapa Zaid, melainkan tentang siapa yang akan menjawabnya. Kalau begini, siapa yang bisa menghadapi dia? Orangnya tenang, tapi kata-katanya licin. Kalau salah jawab, bisa berputar-putar tidak selesai. Di sudut kerumunan, seorang pedagang tua berbisik kepada temannya. Ini bukan soal menang atau kalah. Ini soal cara bicara. Zaid kembali angkat suara, kali ini lebih pelan, tapi justru lebih menusuk. Aku tidak menolak tradisi. Aku tidak melarang siapapun untuk percaya. Aku hanya bertanya, mengapa aku harus percaya pada sesuatu yang tidak bisa kujelaskan dengan akal? Pertanyaan itu menggantung di udara, tidak menghantam, tapi menekan perlahan. Beberapa orang mulai merasa tidak nyaman, bukan karena tersinggung, melainkan karena pertanyaan itu terasa terlalu dekat, terlalu sederhana, tapi sulit dijawab dengan cepat. Penjaga istana mulai melirik ke dalam, berharap ada seseorang yang keluar dan mengambil alih keadaan. Namun istana tetap sunyi. Saat itulah terdengar suara kecil dari belakang kerumunan. Kalau urusan pertanyaan aneh tapi tidak bikin ribut, orang-orang menoleh. Biasanya, lanjut suara itu, ada satu orang yang tidak pernah kehabisan cara. Siapa? Tanya yang lain. Suara itu tertawa pelan. Ya siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Nama itu kembali muncul, kali ini lebih keras. Beberapa orang tersenyum, sebagian tertawa kecil. Bukan karena mengejek Zaid, melainkan karena membayangkan bagaimana Abu Nawas, dengan caranya yang khas, akan menghadapi tantangan ini. Zaid mendengar nama itu. Alisnya terangkat sedikit. Abu Nawas, ulangnya. Aku pernah mendengar namanya. Katanya ia sering menjawab hal serius dengan cara yang tidak biasa. Beberapa orang tertawa kecil. Zaid mengangguk pelan. Kalau begitu, katanya sambil tersenyum, aku akan menunggu. Aku tidak kemana-mana. Ia lalu melangkah mundur, berdiri dengan santai di dekat gerbang istana. Tidak ada ancaman, tidak ada paksaan. Hanya sebuah tantangan yang diletakkan dengan rapi, seolah berkata, silakan, jika ada yang mampu. Hari itu, gerbang istana tidak ditutup, kerumunan tidak bubar, dan Baghdad tahu, sesuatu yang menarik sedang mendekat. Karena ketika sebuah tantangan disampaikan dengan tenang, jawabannya pun tidak bisa datang dengan tergesa-gesa. Dan di suatu tempat di kota itu, Abu Nawas, entah sedang apa, sebentar lagi akan mendengar kabar ini. Di sisi lain kota Baghdad, jauh dari gerbang istana yang kini dipenuhi bisik-bisik dan rasa penasaran, Abu Nawas sedang melakukan kegiatan yang, seperti biasa, tampak tidak penting, padahal justru itulah ciri khasnya. Ia duduk santai di beranda rumah kecilnya, memandangi seekor kucing yang sejak tadi berusaha mencuri ikan asin. Abu Nawas tidak mengusir, hanya menatap sambil bergumam pelan. Kalau kau lapar, katakan. Jangan pakai strategi tingkat tinggi. Kucing itu menoleh, seolah merasa tertangkap basah, lalu kabur begitu saja. Abu Nawas menghela napas pendek dan tersenyum. Baginya, hidup seringkali sederhana, hanya saja manusia gemar membuatnya rumit. Tak lama kemudian, seorang tetangga datang dengan napas agak terburu-buru. Abu Nawas, panggilnya. Ada apa pagi-pagi begini? Jawab Abu Nawas sambil bangkit perlahan. Engkau dipanggil namamu di depan gerbang istana. Abu Nawas mengernyit. Dipanggil? Aku tidak merasa kehilangan apapun. Tetangganya tertawa kecil. Bukan soal kehilangan. Ada pemuda bernama Zaid Al-Harith. Ia menantang siapapun untuk menjawab pertanyaannya. Orang-orang menyebut namamu. Abu Nawas diam sejenak. Ia tidak langsung bertanya siapa Zaid atau apa tantangannya. Ia hanya menatap langit yang cerah, lalu berkata pelan, kalau namaku disebut, biasanya ada dua kemungkinan. Orang ingin tertawa, atau ingin berpikir. Tanpa tergesa-gesa, Abu Nawas mengambil sandalnya. Anehnya, seperti yang sering terjadi, sandal itu tidak sepasang. Yang satu tampak baru, yang satu lagi sudah lama dan warnanya pudar. Tetangganya menatap bingung. Engkau yakin tidak mau mengganti sandal itu? Abu Nawas tersenyum. Kalau sandal saja bisa berbeda tapi tetap bisa berjalan, mengapa manusia harus selalu sama untuk saling memahami? Kalimat itu membuat tetangganya terdiam, meski ia sendiri tidak yakin apa maksudnya.
Perjalanan menuju istana dilakukan Abu Nawas dengan langkah santai. Ia tidak berlari, tidak pula merasa terburu-buru. Di sepanjang jalan, beberapa orang yang mengenalnya menyapa. "Abu Nawas, kau benar-benar akan ke istana?" Katanya ada tantangan berat, kata yang lain. Abu Nawas hanya mengangguk ringan. Berat itu relatif. Kadang yang berat bukan pertanyaannya, tapi cara menjawabnya. Saat ia mendekati gerbang istana, suasana langsung berubah. Kerumunan yang sejak tadi berdiri rapi mulai bergerak, memberi jalan. Ada yang tersenyum lega, ada yang menatap penuh harap, ada pula yang tampak penasaran. Zaid Al-Harith berdiri tidak jauh dari gerbang. Ia langsung mengenali sosok Abu Nawas, bukan dari pakaian mewah atau sikap berwibawa, melainkan dari aura santai yang kontras dengan suasana serius di sekitarnya. "Itukah Abu Nawas?" gumam Zaid pelan. Abu Nawas melangkah maju, berhenti beberapa langkah dari Zaid. Ia tidak langsung berbicara. Ia justru memperhatikan wajah pemuda itu dengan seksama, seperti seseorang yang sedang menilai cuaca sebelum bepergian. "Kau kelihatan sehat," kata Abu Nawas akhirnya. Zaid agak terkejut. "Terima kasih." "Itu kabar baik," lanjut Abu Nawas. "Orang sehat biasanya punya banyak pikiran." Beberapa orang tertawa kecil. Suasana yang semula tegang mulai sedikit mencair. Zaid mengangguk sopan. "Jadi engkaulah Abu Nawas. Banyak orang menyebut namamu." "Biasanya begitu," jawab Abu Nawas santai. "Kadang karena aku pintar, kadang karena aku membuat mereka bingung." Zaid tersenyum tipis. "Aku suka kejujuran." Abu Nawas menepuk dadanya pelan. "Kalau begitu, kita sudah sepakat di satu hal." Alih-alih langsung membahas tantangan, Abu Nawas justru menoleh ke arah kerumunan. "Wahai penduduk Baghdad," katanya lantang tapi ramah. "Kita semua datang ke sini bukan untuk bertengkar. Kita hanya ingin mendengar dan berpikir bersama, bukan?" Kerumunan mengangguk. Ada rasa lega mendengar nada suaranya. Zaid memperhatikan dengan saksama. Ia menyadari sesuatu yang berbeda. Abu Nawas tidak datang sebagai penantang. Ia tidak membawa sikap menggurui. Ia juga tidak terlihat ingin menang. "Aku dengar kau suka bertanya," kata Abu Nawas sambil kembali menatap Zaid. "Benar," jawab Zaid. "Bagus," sahut Abu Nawas. "Aku juga." Zaid sedikit terkejut. "Jadi, engkau ingin menjawab pertanyaanku?" Abu Nawas tertawa kecil. "Menjawab itu terlalu cepat. Bagaimana kalau kita mulai dengan saling mendengar?" Kerumunan kembali tertawa ringan. Suasana berubah drastis. Yang tadinya terasa seperti ujian berat, kini terasa seperti percakapan di bawah pohon rindang. Zaid mengangguk pelan. "Baik, aku setuju." Abu Nawas lalu duduk bersila di tanah, tanpa peduli debu atau pandangan orang lain. "Kalau berdiri terlalu lama," katanya sambil tersenyum, "pikiran suka tegang. Duduk itu lebih jujur." Zaid ragu sejenak, lalu ikut duduk. Pemandangan itu membuat beberapa orang terbelalak. Diskusi di depan gerbang istana, dengan posisi duduk santai, sesuatu yang jarang terjadi. Abu Nawas menepuk tanah pelan. "Sekarang, sebelum kau bertanya apapun, izinkan aku mengajukan satu pertanyaan kecil." Zaid mengangkat alisnya. "Silakan." Abu Nawas tersenyum tipis. "Tenang saja," katanya. Pertanyaannya tidak berat, bahkan tidak perlu berpikir keras. Kerumunan menahan napas. Mereka tahu, ketika Abu Nawas berkata, "tidak berat," biasanya justru disitulah segalanya akan berubah. Dan di saat itulah, percakapan yang sesungguhnya, yang kelak akan dikenang banyak orang, akhirnya akan dimulai. Setelah keduanya duduk berhadapan di tanah berlapik debu tipis, suasana di depan gerbang istana berubah menjadi sangat hening. Tidak ada yang berani menyela. Bahkan para penjaga istana yang biasanya kaku kini tanpa ikut mencondongkan badan, penasaran dengan arah percakapan ini. Abu Nawas tidak langsung bicara. Ia mengambil segenggam pasir, membiarkannya jatuh perlahan dari sela-sela jarinya. Gerakan sederhana itu entah mengapa membuat orang-orang semakin fokus. "Zaid," ucap Abu Nawas akhirnya dengan suara tenang. "Aku mendengar engkau sangat menghargai akal." Zaid mengangguk mantap. "Benar, akal adalah alat terbaik manusia untuk memahami hidup." "Bagus," jawab Abu Nawas ringan. "Berarti kita punya titik temu. Aku juga menggunakan akal setiap hari." Zaid tersenyum tipis.
merasa percakapan ini berjalan sesuai harapannya. Namun Abu Nawas belum selesai. "Kalau begitu," lanjut Abu Nawas sambil menepuk lututnya, "izinkan aku bertanya satu hal sederhana. Jangan khawatir, tidak ada jebakan." Beberapa orang di kerumunan tertawa kecil mendengar kata jebakan. Zaid mengangguk. "Silakan." Abu Nawas menatap Zaid dengan tatapan santai, lalu bertanya, "Menurutmu, apa yang paling kau percayai dalam hidupmu?" Zaid tidak perlu berpikir lama. "Akal dan pengalamanku," jawabnya yakin. "Menarik," kata Abu Nawas sambil mengangguk pelan. "Sekarang aku ingin tahu, apakah engkau pernah melihat akalmu sendiri?" Pertanyaan itu jatuh dengan lembut, tidak menghantam, tidak menusuk. Namun efeknya terasa jelas. Zaid terdiam sejenak. Ia bukan bingung, hanya tidak menyangka arah pertanyaannya akan seperti itu. "Akal tidak bisa dilihat," jawab Zaid akhirnya. "Namun keberadaannya bisa dibuktikan melalui fungsi dan hasilnya." Abu Nawas tersenyum lebar, seolah baru saja mendengar jawaban yang ia tunggu. "Ah, jadi sesuatu tidak harus terlihat untuk bisa diakini keberadaannya?" Zaid mengangguk lagi. "Benar, selama ada dampak dan kegunaannya." Kerumunan mulai saling pandang. Beberapa orang mengangkat alis, merasa ada arah tertentu yang sedang dibangun, meski belum tahu kemana. Abu Nawas tidak buru-buru menyimpulkan. Ia justru bertanya lagi, "Kalau begitu, bagaimana dengan hal-hal lain yang tidak terlihat, seperti niat atau rasa takut?" Zaid menjawab dengan nada tetap tenang. "Itu semua bisa dirasakan melalui tindakan dan reaksi manusia." "Persis," kata Abu Nawas sambil menunjuk Zaid pelan. "Kau tidak bisa memegang niat, tapi kau tahu niat itu ada." Beberapa orang mulai mengangguk pelan. Namun Abu Nawas masih belum menyentuh inti apapun. Ia tetap berputar di wilayah yang aman dan logis, membuat Zaid nyaman berada di dalam percakapan itu. Zaid kini tampak lebih fokus. "Kemana arah pertanyaanmu?" tanyanya. Abu Nawas tertawa kecil. "Tenang, aku tidak sedang membawa kita kemana-mana. Aku hanya berjalan lurus." Ia lalu menunjuk ke arah matahari yang mulai naik. "Kau tahu matahari itu ada karena sinarnya menghangatkan, bukan?" "Ya," jawab Zaid. "Padahal kau tidak bisa mendekatinya," lanjut Abu Nawas. "Bahkan melihat langsung terlalu lama saja membuat mata sakit." Zaid mengangguk, masih belum merasa ada yang ganjil. Abu Nawas melanjutkan, "Jadi dalam hidup, kita sering mempercayai sesuatu bukan karena bisa kita sentuh, tapi karena pengaruhnya nyata." Ia berhenti sejenak, memberi waktu pada kata-katanya untuk meresap. Zaid mulai menyadari bahwa percakapan ini bukan debat cepat. Ini seperti jalan panjang yang perlahan mengarah ke satu titik, meski titik itu belum terlihat. "Aku tidak menolak bahwa ada banyak hal tak terlihat," kata Zaid hati-hati. "Aku hanya ingin semua itu dijelaskan dengan akal." Abu Nawas mengangguk setuju. Itu permintaan yang wajar, bahkan sangat wajar. Kerumunan tampak lega mendengar nada persetujuan itu. Tidak ada benturan, tidak ada nada tinggi. Semua berjalan tenang, seolah dua orang sedang menyusun teka-teki bersama. Abu Nawas lalu berkata dengan suara lebih lembut, "Namun izinkan aku bertanya lagi. Apakah akal selalu mampu menjelaskan segalanya? Atau hanya sejauh yang ia mampu jangkau?" Zaid terdiam lebih lama kali ini, bukan karena tidak punya jawaban, tetapi karena ia mulai menyadari bahwa pertanyaan ini tidak sesederhana sebelumnya. "Akal memiliki batas," jawabnya jujur. "Ah," sahut Abu Nawas cepat. "Jadi kita sepakat bahwa akal itu sangat penting, tapi tidak tak terbatas." Zaid mengangguk pelan. Abu Nawas tersenyum puas, bukan karena merasa menang, melainkan karena percakapan ini berjalan jujur. "Kalau begitu," katanya sambil berdiri perlahan, "mungkin ada beberapa hal yang tidak menentang akal, hanya saja belum sepenuhnya bisa dijangkau olehnya." Kerumunan terdiam. Tidak ada yang berani bertepuk tangan. Suasana terlalu tenang untuk itu. Zaid menatap Abu Nawas, kali ini bukan dengan senyum menantang, melainkan dengan wajah seseorang yang sedang berpikir sungguh-sungguh. "Aku belum setuju," katanya jujur, "tapi aku mulai memahami arah bicaramu." Abu Nawas tertawa kecil. Itu sudah lebih dari cukup untuk hari ini. Ia lalu menepuk debu di pakaiannya dan berkata, "Kita tidak perlu sepakat sekarang. Pikiran itu seperti air, Zaid. Kalau dipaksa, justru tumpah. Kalau dibiarkan mengalir,
ia akan menemukan jalannya sendiri. Orang-orang menarik napas lega. Mereka tahu, sesuatu telah berubah. Bukan keyakinan, bukan pendapat, melainkan cara berpikir. Dan di saat itulah, tanpa ada teriakan atau sorakan, percakapan sederhana itu mulai menunjukkan bahwa satu pertanyaan kecil, jika diajukan dengan cara yang tepat, bisa membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Matahari kini sudah naik lebih tinggi. Bayangan orang-orang di depan gerbang istana memendek, menandakan waktu terus berjalan. Namun tidak satu pun dari mereka beranjak pergi. Percakapan antara Abu Nawas dan Zaid telah berubah menjadi sesuatu yang terlalu menarik untuk ditinggalkan begitu saja. Zaid duduk dengan posisi sedikit berbeda dari sebelumnya. Jika tadi ia duduk santai, kini punggungnya sedikit condong ke depan, tanda bahwa pikirannya sedang bekerja lebih serius. Ia tidak merasa diserang, namun jelas merasa ditantang oleh cara berpikir baru. Abu Nawas kembali duduk, kali ini dengan posisi menyamping, seolah ingin menunjukkan bahwa percakapan ini bukan adu pandang, melainkan perjalanan bersama. Zaid, ucap Abu Nawas sambil menunjuk ke arah pasar di kejauhan. Apakah kau pernah melihat angin? Zaid menghela napas kecil. Tidak, tapi aku tahu angin ada. Karena? Tanya Abu Nawas ringan. Karena daun bergerak, debu beterbangan, dan udara terasa, jawab Zaid cepat. Abu Nawas mengangguk puas. Baik. Jadi keberadaan sesuatu bisa diketahui dari pengaruhnya. Zaid menyadari bahwa arah pembicaraan kini semakin jelas. Namun ia belum merasa terpojok. Justru ia merasa tertarik. Tapi angin adalah fenomena alam, kata Zaid. Ia bisa dijelaskan. Benar, sahut Abu Nawas. Dan penjelasan itu ditemukan setelah manusia mau mengamati dengan sabar. Abu Nawas lalu menunjuk arah seorang anak kecil yang sedang berlari mengejar burung merpati. Menurutmu, apa yang membuat anak itu berlari? Zaid menoleh, sedikit bingung. Keinginan bermain. Dan keinginan itu terlihat, tanya Abu Nawas. Tidak, jawab Zaid pelan. Tapi kau tahu ia ada, lanjut Abu Nawas. Karena tubuh anak itu bergerak mengikuti sesuatu yang tak terlihat. Zaid terdiam. Bukan karena kehabisan kata, melainkan karena ia mulai melihat pola yang konsisten. Abu Nawas tidak melompat ke kesimpulan besar. Ia justru menata contoh-contoh kecil, satu persatu, seperti menyusun batu pijakan di sungai. Aku paham maksudmu, kata Zaid akhirnya. Kau ingin mengatakan bahwa tidak semua yang nyata harus terlihat. Abu Nawas tersenyum. Bukan aku yang mengatakan. Kau sendiri yang menyimpulkannya. Beberapa orang di kerumunan saling melirik sambil tersenyum. Mereka tahu, Abu Nawas selalu punya kebiasaan membuat lawan bicara sampai pada kesimpulannya sendiri. Zaid mengusap dagunya. Namun tetap saja, katanya hati-hati, tidak semua yang tak terlihat bisa disamakan. Tentu, jawab Abu Nawas cepat. Kalau semua disamakan, dunia akan sangat membosankan. Kerumunan tertawa kecil. Abu Nawas melanjutkan dengan nada lebih lembut. Aku tidak meminta engkau menyamakan apapun hari ini. Aku hanya mengajakmu melihat bahwa hidup ini penuh dengan hal-hal yang kita terima karena dampaknya, bukan karena wujudnya. Ia lalu menepuk dadanya sendiri. Seperti rasa yakin, seperti rasa takut, seperti harapan. Zaid menarik napas panjang. Aku selama ini berpikir bahwa yang tidak bisa dibuktikan secara langsung tidak layak dipercaya. Abu Nawas mengangguk pelan. Itu pemikiran yang rapi. Tapi izinkan aku bertanya satu hal lagi. Zaid menatapnya. Apa itu? Apakah hidup selalu rapi? Tanya Abu Nawas sambil tersenyum kecil. Zaid terdiam, lalu tertawa pendek. Tidak. Nah, sahut Abu Nawas ringan. Akal membantu kita menata hidup, tapi hidup sendiri seringkali lebih luas dari rak-rak pikiran kita. Suasana menjadi sangat tenang. Tidak ada yang merasa digurui. Tidak ada yang merasa kalah. Namun perlahan, cara pandang Zaid mulai bergeser. Bukan karena dipaksa, melainkan karena ia sendiri melihat celah dalam keyakinannya. Zaid menunduk sejenak, lalu berkata, selama ini aku menolak sesuatu bukan karena aku membencinya, tapi karena aku takut menerima hal yang tak bisa kupahami sepenuhnya. Abu Nawas mengangguk dengan wajah penuh empati. Itu perasaan yang sangat manusiawi. Ia lalu menambahkan dengan nada santai, kalau semua harus dipahami dulu baru diterima, mungkin kita tidak akan pernah melangkah keluar rumah. Kerumunan tertawa lagi,
kali ini lebih lepas. Zaid tersenyum, tapi senyumnya kini berbeda. Bukan senyum menantang, melainkan senyum seseorang yang sedang berdialog dengan dirinya sendiri. Aku tidak mengatakan aku langsung berubah pikiran, ucapnya jujur. Namun aku mulai menyadari bahwa mungkin aku terlalu sempit dalam memberi ruang pada kemungkinan. Abu Nawas berdiri dan merapikan pakaiannya. Itu sudah kemajuan besar, Zaid. Pikiran yang mau memberi ruang adalah pikiran yang hidup. Ia menatap orang-orang di sekitarnya. Kita tidak sedang mencari siapa yang paling benar hari ini. Kita sedang belajar bagaimana cara berpikir tanpa mengunci pintu dari dalam. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorakan. Namun suasana terasa jauh lebih ringan daripada pagi tadi. Zaid bangkit berdiri. Ia menatap Abu Nawas dengan hormat. Percakapan ini tidak seperti yang kubayangkan. Abu Nawas tersenyum lebar. Kalau sesuai bayangan, berarti tidak ada yang baru. Hari itu, di depan gerbang istana, sesuatu yang penting telah terjadi. Bukan perubahan keyakinan secara tiba-tiba. Bukan pula kemenangan satu pihak atas pihak lain. Melainkan retakan kecil dalam keyakinan lama. Cukup kecil untuk cahaya masuk, namun cukup besar untuk membuat seseorang mulai melihat dengan cara yang berbeda. Dan semua orang tahu, ketika retakan itu sudah ada, pertanyaan berikutnya tinggal menunggu waktu. Suasana di depan gerbang istana kini benar-benar berubah. Jika sebelumnya dipenuhi bisikan dan tawa kecil, kini yang tersisa hanyalah keheningan yang rapi. Tidak ada yang merasa perlu berbicara, seolah semua orang sedang menunggu sesuatu, bukan kata-kata, melainkan kesadaran. Zaid berdiri tegak, namun bahunya tampak sedikit turun. Bukan karena lelah berdiri, melainkan karena pikirannya sedang menimbang sesuatu yang selama ini jarang ia sentuh. Abu Nawas, sebaliknya, tampak sangat santai, bahkan sempat memperbaiki posisi sandalnya yang miring. Zaid, kata Abu Nawas pelan, aku ingin bertanya sekali lagi. Setelah itu, aku akan diam. Zaid mengangguk. Silakan. Abu Nawas tidak langsung mengajukan pertanyaan. Ia justru menoleh ke sekeliling, memandang wajah-wajah yang sejak pagi setia berdiri. Ada pedagang, penjaga, anak kecil, hingga orang-orang tua. Semua hadir bukan sebagai pendukung atau penentang, tetapi sebagai saksi dari sebuah proses berpikir. Abu Nawas lalu kembali menatap Zaid. Selama ini, katanya perlahan, kau menolak sesuatu karena tidak bisa kau lihat, sentuh, atau ukur secara langsung. Benar. Zaid menjawab jujur. Benar. Abu Nawas mengangguk. Sekarang, aku tidak akan menyebut hal besar apapun. Aku hanya ingin kau menjawab dengan tenang. Ia berhenti sejenak, lalu bertanya, apakah engkau percaya bahwa semua yang terjadi pada dirimu hari ini adalah kebetulan semata? Pertanyaan itu sederhana. Tidak ada kata yang rumit. Tidak ada istilah asing. Namun efeknya terasa langsung. Zaid tidak segera menjawab. Kerumunan ikut terdiam. Bahkan angin yang tadi berhembus pelan seolah enggan bergerak. Zaid menarik napas. Aku selalu mengatakan bahwa segala sesuatu punya sebab. Bagus, sahut Abu Nawas cepat. Kalau begitu, apakah sebab itu selalu muncul tanpa asal? Zaid terdiam lebih lama. Wajahnya tidak menunjukkan kebingungan, melainkan pertimbangan mendalam. Ia sedang menimbang jawabannya, bukan untuk Abu Nawas, melainkan untuk dirinya sendiri. Ada rantai sebab, jawab Zaid akhirnya. Satu sebab melahirkan sebab lain. Abu Nawas tersenyum kecil. Dan menurutmu, rantai itu berhenti di mana? Zaid membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Ia tidak menemukan jawaban cepat. Kerumunan mulai menyadari bahwa percakapan ini telah mencapai titik yang berbeda. Ini bukan lagi soal contoh-contoh kecil. Ini soal arah berpikir. Abu Nawas tidak mendesak. Ia menunggu. Ia tahu, keheningan kadang lebih jujur daripada jawaban cepat. Setelah beberapa saat, Zaid berkata dengan suara lebih pelan dari sebelumnya. Aku tidak pernah memikirkan sejauh itu. Abu Nawas mengangguk penuh pengertian. Banyak orang tidak. Bukan karena tidak mampu, tapi karena jarang diajak ke sana. Ia lalu berkata dengan nada sangat ringan, hampir seperti bercanda. Kita sering sibuk menghitung langkah, sampai lupa bertanya siapa yang membuat kita bisa berjalan. Beberapa orang mengangguk pelan. Tidak ada yang tertawa kali ini. Kalimat itu terlalu tenang untuk ditertawakan. Zaid menunduk.
Tangannya mengepal ringan, lalu terbuka kembali. Aku selalu mengira bahwa dengan menolak hal-hal yang tak bisa kupahami, aku sedang menjaga kejernihan pikiranku. Abu Nawas menatapnya lembut. Dan mungkin itu benar. Sampai suatu hari, pikiran itu sendiri meminta ruang yang lebih luas. Keheningan kembali turun. Tidak ada yang merasa perlu menyela. Bahkan Zaid tidak lagi terlihat ingin berdebat. Ia sedang mendengarkan, bukan Abu Nawas, tetapi pikirannya sendiri. Aku tidak merasa kalah, kata Zaid akhirnya. Suaranya hampir seperti berbisik. Aku hanya merasa, ada pertanyaan yang belum pernah kuberi waktu. Abu Nawas tersenyum, lalu duduk kembali di tanah. Itu tanda pikiranmu bekerja dengan jujur. Ia menambahkan dengan nada ringan. Kalau pikiran sudah jujur, ia tidak perlu dibela dengan suara keras. Zaid mengangguk pelan. Kerumunan tetap diam. Tidak ada pernyataan besar. Tidak ada kesimpulan dramatis. Tidak ada yang berkata, aku berubah. Namun semua orang yang hadir tahu satu hal. Sesuatu telah bergeser. Bukan di luar diri Zaid, tetapi di dalam. Dan pergeseran seperti itu tidak membutuhkan sorakan. Cukup keheningan yang dipahami bersama. Abu Nawas berdiri, menepuk-nepuk pakaiannya, lalu berkata, kadang, jawaban terbaik bukanlah kata-kata, melainkan keberanian untuk diam dan berpikir. Zaid menatapnya, lalu tersenyum tipis. Bukan senyum kemenangan, bukan senyum ejekan, melainkan senyum seseorang yang baru saja menyadari bahwa tidak semua pertanyaan harus dijawab hari ini. Dan di depan gerbang istana Baghdad, pagi itu berakhir tanpa keributan, namun meninggalkan gema yang akan lama tinggal di dalam pikiran siapapun yang menyaksikannya. Keheningan yang tadi menyelimuti gerbang istana perlahan mulai mencair. Bukan karena seseorang memecahnya dengan teriakan atau pernyataan besar, melainkan karena Abu Nawas, seperti biasa, memilih cara yang tidak terduga. Ia menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada santai, wah, berpikir terlalu keras sejak pagi bisa bikin perut lapar. Kalimat itu terdengar sederhana, bahkan agak sepele. Namun justru itulah yang membuat beberapa orang tersenyum kecil. Tegangan yang sejak tadi menggantung di udara perlahan turun, seperti tali yang akhirnya dilepas. Zaid mendongak, sedikit terkejut. Engkau bercanda? Tanyanya. Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum. Tentu, kalau tidak bercanda sedikit, kepala bisa panas. Pikiran butuh udara. Beberapa orang di kerumunan tertawa ringan. Tidak ada yang merasa tersinggung. Bahkan Zaid ikut tersenyum, meski masih tampak tenggelam dalam pikirannya. Abu Nawas lalu berdiri dan meregangkan badan. Zaid, katanya sambil menepuk pundak pemuda itu dengan santai. Aku senang berbincang dengan orang yang berani jujur pada pikirannya sendiri. Zaid menatapnya dengan ekspresi yang kini jauh berbeda dari pagi tadi. Tidak ada lagi sorot menantang, tidak pula senyum sinis. Yang tersisa hanyalah rasa ingin tahu yang lebih tenang. Aku tidak menyangka percakapan ini akan berakhir seperti ini, kata Zaid. Aku datang dengan niat menguji, tapi justru aku yang diuji. Abu Nawas tertawa kecil. Tenang saja, kita semua diuji setiap hari. Bedanya, tidak semua mau mengakuinya. Kerumunan kembali tertawa, kali ini lebih hangat. Suasana yang tadinya berat kini berubah menjadi seperti obrolan sore di bawah pohon rindang. Zaid menunduk sebentar, lalu berkata dengan suara jujur, selama ini aku terlalu sibuk membuktikan bahwa aku benar, sampai lupa bertanya apakah aku mau belajar. Abu Nawas mengangguk pelan. Itu bukan kesalahan besar. Banyak orang bahkan tidak sampai ke tahap itu. Ia lalu menunjuk kepalanya sendiri. Pikiran ini seperti rumah. Kalau pintunya selalu dikunci dari dalam, tidak ada tamu yang bisa masuk. Padahal, kadang tamu membawa kabar baik. Zaid tersenyum, kali ini tanpa beban. Engkau tidak memaksaku percaya pada apapun. Abu Nawas mengangkat bahu. Memaksa hanya membuat orang pandai berpura-pura. Aku lebih suka orang berpikir. Salah satu orang dari kerumunan berani bertanya. Jadi, apakah ini berarti diskusinya selesai? Abu Nawas menoleh dan tersenyum lebar. Diskusi tidak pernah benar-benar selesai, katanya. Ia hanya berhenti sebentar, lalu lanjut di dalam kepala masing-masing. Zaid mengangguk setuju. Aku rasa, hari ini aku perlu pulang, bukan untuk merayakan apapun, tapi untuk merenung.
Abu Nawas menepuk tangannya pelan. Itu keputusan yang sangat bijak. Tidak semua jawaban perlu dicari di tengah keramaian. Zaid berdiri. Ia menatap Abu Nawas dengan penuh hormat. Terima kasih. Bukan karena engkau menjawab pertanyaanku, melainkan karena engkau tidak meremehkannya. Abu Nawas membalas dengan senyum santai. Pertanyaan yang jujur selalu pantas dihormati, dari siapapun datangnya. Kerumunan memberi jalan saat Zaid melangkah pergi. Tidak ada sorakan, tidak ada ejekan. Beberapa orang hanya mengangguk kecil, seolah mengantar seseorang yang baru saja memulai perjalanan baru, bukan perjalanan fisik, melainkan perjalanan batin. Setelah Zaid menghilang di balik keramaian kota, Abu Nawas duduk kembali di tanah. Ia memandangi orang-orang di sekitarnya, lalu berkata dengan nada bercanda, "Nah, siapa yang tadi lupa sarapan?" Tawa pecah. Suasana kembali hidup. Seorang anak kecil mendekat dan bertanya polos, "Paman, tadi itu menang siapa?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Tidak ada yang menang," jawabnya. "Kalau ada yang menang, itu akal sehat." Anak itu mengangguk, meski mungkin belum sepenuhnya mengerti. Tapi senyumnya menunjukkan bahwa ia merasakan sesuatu yang baik. Hari mulai beranjak siang. Orang-orang satu persatu membubarkan diri, kembali ke urusan masing-masing. Namun mereka membawa pulang sesuatu yang tidak terlihat, cara pandang yang sedikit lebih luas. Abu Nawas bangkit, merapikan pakaiannya, dan melangkah pergi dengan sandal yang masih tidak sepasang. Saat seseorang menunjuk sandalnya dan tertawa kecil, Abu Nawas hanya berkata, "Kalau hidup harus selalu serasi, kita tidak akan pernah belajar menyesuaikan diri." Dan dengan langkah santai, ia meninggalkan gerbang istana, meninggalkan cerita yang tidak diakhiri dengan perdebatan keras, melainkan dengan tawa ringan yang membuka pintu pikiran. Sore mulai turun perlahan di kota Baghdad. Matahari tidak lagi menyengat, cahayanya berubah keemasan, menyapu jalan-jalan batu dengan warna hangat yang menenangkan. Aktivitas kota kembali seperti biasa. Para pedagang menutup lapak, anak-anak dipanggil pulang, dan suara azan mulai menggema lembut dari kejauhan. Zaid Al-Harith berjalan sendirian menyusuri jalan kecil menuju rumahnya. Langkahnya tidak tergesa-gesa, tidak pula ragu, namun jelas berbeda dari langkahnya pagi tadi. Jika sebelumnya ia melangkah dengan dada tegak penuh keyakinan, kini langkah itu lebih tenang, lebih ringan, seolah beban yang tidak ia sadari keberadaannya kini mulai terangkat. Ia tidak membawa kemenangan. Ia juga tidak merasa kalah. Yang ia bawa pulang hanyalah pikiran yang penuh pertanyaan baru. Sesampainya di rumah, Zaid duduk di ambang pintu. Ia tidak langsung masuk. Ia memandangi langit sore yang berubah warna, sesuatu yang sudah sering ia lihat, namun kali ini terasa berbeda. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak sibuk mencari jawaban cepat. Ia teringat perkataan Abu Nawas. Tidak semua pertanyaan harus dijawab hari ini. Kalimat itu berulang di kepalanya, bukan sebagai jawaban, melainkan sebagai izin untuk berpikir tanpa terburu-buru. Di sisi lain kota, Abu Nawas berjalan santai menuju rumahnya. Ia berhenti sejenak di pasar, membeli roti hangat, lalu berbincang sebentar dengan penjualnya. "Ramai hari ini," kata si penjual. "Ramai pikiran, bukan ramai suara," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Ia melanjutkan langkahnya, bersenandung pelan, seperti orang yang tidak membawa beban apapun. Bagi Abu Nawas, hari itu bukan hari besar. Ia tidak merasa melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia hanya melakukan satu hal yang selalu ia percaya, mengajak orang berpikir dengan jujur dan tenang. Malam mulai turun. Lampu-lampu minyak dinyalakan satu persatu. Baghdad kembali pada ritme alaminya. Namun meski kota terlihat sama, ada sesuatu yang telah berubah. Tidak di bangunan, tidak di jalan, melainkan di dalam beberapa kepala dan hati. Zaid menghabiskan malam itu dengan membaca catatan-catatan lamanya. Tulisan-tulisan yang dulu terasa sangat kokoh, kini ia baca ulang dengan sudut pandang baru. Ia tidak mencoret, tidak merobek. Ia hanya membaca dan berpikir. "Selama ini," gumamnya pelan, "aku sibuk mencari celah pada keyakinan orang lain, tanpa sadar bahwa pikiranku sendiri jarang kuberi ruang untuk ragu." Ia tersenyum kecil, bukan senyum menyesal, melainkan senyum seseorang yang baru saja menemukan pintu baru di dalam dirinya. Hari-hari berikutnya, orang-orang menyadari sesuatu yang menarik. Zaid masih sering terlihat di tempat umum. Ia masih berbincang, masih berdiskusi.
Namun caranya berubah. Ia lebih banyak mendengar, lebih jarang memotong. Dan ketika bertanya, nadanya tidak lagi menantang, melainkan ingin memahami. Sementara itu, Abu Nawas kembali pada kesehariannya yang sederhana. Kadang ia membantu tetangga, kadang bercanda dengan anak-anak, kadang menghilang entah kemana. Namun namanya tetap dibicarakan, bukan karena perdebatan besar, melainkan karena cara kecil yang berdampak panjang. Suatu hari, seorang anak bertanya padanya, "Paman Abu Nawas, bagaimana caranya menjadi pintar?" Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab sambil tersenyum, "Biasakan bertanya, tapi jangan malas mendengarkan." Anak itu mengangguk, meski mungkin belum sepenuhnya mengerti. Tapi seperti benih kecil, kalimat itu kelak akan tumbuh dengan caranya sendiri. Dan begitulah cerita ini berakhir. Bukan dengan sorakan, bukan dengan pengakuan besar, bukan dengan perubahan mendadak, melainkan dengan langkah pulang yang lebih tenang, pikiran yang lebih terbuka, dan kesadaran bahwa kebenaran tidak selalu datang lewat debat keras, melainkan lewat pertanyaan yang diajukan dengan rendah hati. Abu Nawas tidak pernah berkata bahwa ia membungkam siapapun. Ia hanya membuka ruang. Dan Zaid Al-Harith tidak pernah mengumumkan perubahan. Ia hanya memilih untuk berpikir lebih jujur. Kadang, itulah perubahan paling nyata. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton dan menyimak cerita ini sampai selesai. Semoga kisah Abu Nawas tadi bisa menghibur, membuat tersenyum, sekaligus memberi sudut pandang baru yang bermanfaat. Jika Anda menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like videonya, tuliskan pendapat atau pesan Anda di kolom komentar, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik, lucu, dan penuh hikmah lainnya. Dukungan kecil dari Anda sangat berarti untuk terus menghadirkan konten yang berkualitas. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan terima kasih sudah menonton.